Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat kanal pengetahuan Islam. Kali ini kita akan membahas hadis keutamaan makan sahur dan waktu utama mengerjakannya. Sahur adalah salah satu amalan sunnah yang sangat dianjurkan untuk dikerjakan saat ingin berpuasa di bulan Ramadan. Tidak hanya dalam puasa wajib seperti Ramadan dan nazar, di dalam puasa sunnah pun sangat ditekankan untuk dikerjakan. Anjuran ini bersifat sunnah muakkadah. Meskipun demikian, terdapat beberapa perbedaan mengenai waktu yang cocok untuk menyantap makanan sebelum fajar tiba. Namun, terlepas dari itu, terdapat beberapa dalil yang menyebutkan keutamaan menjalankan ibadah sahur ini. Seperti pada Quran Surah Al-Imran ayat 17 yang artinya, dan orang-orang yang meminta ampun di waktu sahur. Kemudian pada Quran Surah Az-Zariyat ayat 18 yang artinya, dan selalu memohonkan ampunan di waktu pagi sebelum fajar. Selanjutnya, pada hadis riwayat Bukhari dan Muslim, bersahurlah kamu sekalian, karena sesungguhnya dalam sahur itu terdapat barokah. Selanjutnya terdapat dari hadis riwayat Ahmad, sahur adalah makanan berkah. Maka jangan kalian tinggalkan walaupun salah seorang dari kalian hanya meneguk seteguk air. Karena Allah dan para malaikat bersolawat atas orang-orang yang bersahur. Selanjutnya yang terakhir dari hadis riwayat Muslim. Perbedaan antara puasa kita dan puasa ahli kitab adalah makan sahur. Berikut ini rangkuman mengenai keutamaan makan sahur. Daqiqil Itrahimullah menyebutkan berkah dalam makan sahur menyeliputi kebaikan permasalahan ukhrawiyah dan dunawiyah, berupa menjalankan sunnah Rasulullah SAW yang diganjar pahala bagi yang mengerjakannya dan memberikan kekuatan fisik saat akan menjalankan ibadah puasa. Ibnu Nawawi bahkan merinci kebaikan yang akan didapatkan bila makan sahur sebelum fajar. Penjelasan tersebut ditinjau dari berbagai sisi, seperti dalam ungkapannya. Adapun berkah dalam makanan sahur secara zahir terlihat dari kuatnya tubuh saat berpuasa, termotivasi untuk rajin beribadah, termotivasi untuk menambah amalan puasa, termotivasi untuk berzikir dan berdoa waktu yang mulia, termotivasi untuk ampunan dosa, termotivasi untuk sholat malam, hingga termotivasi untuk menyibukkan diri dengan ibadah lain, seperti membaca Al-Quran hingga terbit fajar. Secara rinci, keutamaan makan sahur telah kami ringkas dengan beberapa poin penting berikut ini. Pertama, dari hadis riwayat Muslim, sahur merupakan pembeda dengan ahli kitab. Pembeda antara puasa kita dengan puasa ahli kitab adalah makan sahur. Kedua, pada hadis riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Hibban, Allah dan malaikat bersolawat kepada orang yang makan sahur. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada orang-orang yang makan sahur. Ketiga, sahur membuka pintu sodakoh bagi yang membutuhkan makanan, dan juga bisa menjadi sarana untuk makan berjamaah. Keempat, sahur menjadi sebab doa dan zikir dikabulkan,
termasuk digunakan untuk memperbanyak sholat malam saat waktu sahur. Kelima, sahur memberi kekuatan saat menjalankan ibadah puasa. Keenam, sahur menambah kekuatan untuk rajin beribadah. Ketujuh, sahur menghindarkan perilaku buruk akibat rasa lapar. Dan yang terakhir, kedelapan, sahur termasuk dalam meneladani sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya, kami meringkas mengenai kapankah waktu utama melaksanakan sahur. Agama tidak menerangkan dengan rinci kapan seharusnya seseorang bersahur. Hanya saja, dari riwayat-riwayat yang ada dapat dipahami bahwa sebaiknya sahur dilaksanakan pada akhir malam menjelang terbit fajar atau subuh. Pada Quran Surah Al-Baqarah ayat 187 yang artinya, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Selain ayat di atas, terdapat beberapa riwayat yang menerangkan bahwa Nabi melakukan sahur sesaat sebelum waktu subuh. Jika dihitung dalam frekuensi jam, ada hadis yang menerangkan bahwa Nabi membaca Al-Quran sebelum subuh. Seperti hadis yang menerangkan waktu makan sahur Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berikut ini. Dalam hadis riwayat Bukhari, aku makan sahur bersama keluargaku. Kemudian aku segera bergegas menuju masjid agar aku bisa bersujud pada rakaat pertama sholat subuh bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya, dari hadis riwayat Bukhari dan Muslim, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu pernah makan sahur. Ketika keduanya selesai dari makan sahur, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri untuk sholat. Lalu beliau mengerjakan sholat. Kami bertanya pada Anas tentang berapa lama antara selesainya makan sahur mereka berdua dan waktu melaksanakan sholat subuh. Anas menjawab, yaitu sekitar seseorang membaca 50 ayat Al-Quran. Ibnu Hajar mengomentari hadis ini bahwa yang ditanyakan kepada Anas adalah jarak waktu antara berakhirnya makan sahur dan dimulainya sholat subuh. Sama halnya dengan Imam Nawawi yang menyebutkan hadis ini menunjukkan anjuran mengakhirkan makan sahur hingga dekat dengan waktu subuh. Berbeda dengan ungkapan Al-Qurtubi yang menjelaskan bahwa dalam hadis ini menunjukkan sahur selesai sebelum terbit fajar subuh. Faedah makan sahur yang diakhirkan sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Abi Jamrah dalam kitab Fath al-Bari. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah memandang suatu amalan yang sangat mudah bagi umatnya untuk dilakukan. Jika seandainya tidak melaksanakan sahur, maka akan berat dalam menjalani puasa. Begitu juga dengan makan sahur yang dikerjakan di tengah malam, tentu juga akan memberatkan bagi seorang hamba. Bahkan orang yang menjalankan ibadah sahur di tengah malam akan susah mengalahkan rasa kantuk, membuat orang begadang hingga lalai dalam menjalankan sholat subuh. Kesimpulannya, waktu makan sahur Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ialah dekat dengan waktu sholat subuh, yang berarti beliau selalu mengakhirkan.
Sedangkan untuk waktu berakhirnya sahur adalah mendekati azan sholat subuh. Adapun orang yang ketika azan subuh berkumandang masih memegang gelas minuman atau belum selesai sahur, maka hendaklah dia tunaikan hajatnya sampai selesai. Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Jarir, Hakim, Baihaqi, dan Ahmad. Apabila seseorang dari kalian mendengar suara azan, sedangkan gelas masih berada di tangannya, maka janganlah ia letakkan hingga memenuhi hajatnya. Selanjutnya, kami merangkum tips dalam menjalankan ibadah sahur di bulan Ramadan. Untuk mendapatkan pahala sahur yang sempurna, sudah sepantasnya kita berusaha untuk mengoptimalkan segala hal yang berhubungan dengan sahur. Mulai dari saat kita akan tidur hingga terbangun dari tidur. Beberapa hal yang harus dipertimbangkan adalah sebagai berikut. Pertama, mengakhirkan makan sahur. Dianjurkan untuk mengakhirkan makan sahur selama tidak khawatir akan terbitnya fajar. Sebagaimana dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kami makan sahur bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kami berdiri untuk mengerjakan sholat. Anas berkata, aku berkata kepada Zaid, berapa rentang waktu antara azan dan sahur? Zaid menjawab, kira-kira 50 ayat. Manusia akan senantiasa berada dalam kebaikan selama mereka mengakhirkan sahur dan menyegerakan berbuka. Kedua, menghindari begadang. Sebagian kaum muslim terkadang melakukan kegiatan begadang dari awal hingga tengah malam, lalu lalai saat makan sahur. Perbuatan ini termasuk dalam menyelisihi tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena sahur sangat dianjurkan dan ditekankan untuk dikerjakan, meskipun hanya makan dan minum dalam jumlah yang sedikit. Dan yang terakhir, ketiga, persiapan makanan. Bila dikhawatirkan terlambat untuk bangun sahur, maka disarankan menyiapkan makanan sesaat sebelum tidur. Makanan tersebut dapat dimasukkan di dalam kulkas, lalu dihangatkan saat bangun dari tidur. Di antara makanan yang bagus untuk sahur Ramadan adalah kurma. Berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, makanan sahur yang paling nikmat bagi seorang mukmin adalah kurma. Itulah tadi rangkuman mengenai hadis keutamaan makan sahur dan waktu utama mengerjakannya. Semoga informasi ini dapat menambah pengetahuan kita tentang Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.